Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya semuanya? Ya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan bab bilangan berpangkat ya. Kita sekarang masih bisa punya kesempatan untuk belajar lagi pada pembelajaran jarak jauh. Bab berikutnya yaitu akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Ibu perkenalkan ya, di sini ada yang disebut bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi bisa dikatakan rumusnya ya. Rumus dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, sama dengan 0. Apa sih akar-akar persamaan kuadrat ini? Ya, jadi akar-akar persamaan kuadrat ini adalah kita akan mencari bilangan pengganti variabel kalau ya, sehingga nanti kalau kita masukkan ke dalam rumus atau ke dalam soal dalam persamaan kuadratnya itu diperoleh sama dengan 0. Seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh dulu deh ya. Oke. Nah, sebelum ke contoh di sini Bu terangkan dulu di sini nanti ada dua bilangan. Kalian harus mencari dua bilangan. Ibaratkannya adalah bilangan itu P dan Q, ya. Nah, P dan Q ini kalau dijumlahkan harus nilainya sama dengan B di sini. Jadi B ini nanti bilangan dari P dijumlahkan dengan Q. Ya. Sementara bilangan P dan Q kalau dikalikan harus sama dengan C. Nanti bilangan C di sini harus hasil perkalian dari P dan Q. Ya, kita langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama. X kuadrat dijumlahkan dengan 10X ditambah 24 sama dengan 0. Seperti itu. Ya. Nah, langkah pertama seperti apa? Yaitu kalian cari bilangan ya, dua buah bilangan kalau dijumlahkan sama dengan 10, kalau dikalikan sama dengan 24. Ya. Nah, supaya tidak bingung, karena kalau penjumlahan itu kemungkinannya banyak sekali, bisa positif dengan positif ataupun positif dengan negatif. Nah, sekarang yang paling mudah yaitu kita uraikan dulu bentuk perkaliannya. Ya, dari 24 buat faktor. 24 itu kalau dibuat faktor bisa 1 kali 24, bisa 2 dikali 12, 3 kali 8, 4 kali 6, kemudian 6 kali 4. Ya, kalau sudah seperti itu berarti sudah cukup. Ya. Nah, kebetulan di sini hasil perkaliannya adalah bilangan positif. Kalau perkaliannya adalah positif, ada dua kemungkinan. Bisa positif kali positif atau negatif kali negatif. Sekali lagi ya. Setelah kalian membuat faktor dari 24, ya. Kalian tentukan lagi apakah nanti ada bilangan yang negatif ataukah semuanya positif. Nah, kita lirik di sini nih, kita lihat. Ya, ternyata penjumlahannya juga positif. Ya, kalau perkaliannya positif itu bisa dua kemungkinan, bisa negatif kali negatif atau positif kali positif. Tapi karena penjumlahannya positif, maka kedua bilangan itu bisa kita pastikan positif. Ya, coba cari mana yang kalau dijumlahkan sama dengan 10. Ya, jadi kalau di sini 1 ditambah 24, di sini 2 ditambah 12, di sini jadi 3 ditambah 8, di sini 4 ditambah 6. Ya, kalau ini 1 ditambah 24 jadi 25. Bukan ya, kita mintanya 10, kita carinya 10. Kemudian kalau 2 dijumlahkan dengan 12, hasilnya 14 ya, 14. Kemudian 3 dijumlahkan 8 sama dengan 11. Tidak ya? 4 tambah 6. Iya, berarti yang kita pakai adalah 4 tambah 6. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini. Maka X kuadrat, nah yang 4 dan 6 ini kita di sini uraikan untuk 10. 4X dijumlahkan dengan 6X dijumlahkan dengan 24 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita asosiasikan, ya, asosiatifkan, kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan X kuadrat ditambah 4X
Seperti itu. Ditambah 6x ditambah 24 sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita faktorkan. X kuadrat X kuadrat dengan 4x. Apa faktor yang sama? Kalau x kuadrat x kali x, kalau 4x 4 kali x. Nah, ada yang sama apa? X, berarti x di sini. Ya, x kuadrat dibagi x sama dengan x, 4x dibagi x, ya, 4x dibagi x adalah 4. Ditambah, nah ini sudah ada petunjuk. Nanti di dalam tanda kurung yang di sini, ya, yang di sini itu harus sama dengan ini. Biar tidak bingung nih, kira-kira ini dibagi berapa? Ya, jadi kita bisa tuliskan dulu di sini x ditambah 4. Ya, tinggal dibalikan. Kalau tadi dikeluarkan dulu, kalau hasil baginya berapa. Nah, sekarang kita hasil baginya kita tulis dulu. Karena harus sama dengan ini. Ya, tinggal dibalikan saja ya. 6x dibagi x sama dengan 6. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang yang x dengan 6 kita jadikan satu kelompok. Ya. Jadi x ditambah 6, ini tandanya di depan tambah, dengan x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, yang manakah akarnya? Sekarang kita ambil x ditambah 6 sama dengan 0, maka x sama dengan berapa nih? Kalau dijumlahkan dengan 6 sama dengan 0, berarti negatif 6. Yang ini x ditambah 4 sama dengan 0. Yang ini berarti x sama dengan negatif 4. Jadi akar dari persamaan kuadratnya adalah negatif 6 dan negatif 4. Nah, kalau sudah ada seperti ini bagaimana? Kita coba buktikan apakah betul negatif 6 dengan negatif 4 ini adalah penyelesaian pada persamaan kuadrat di sini. Nah, kita tinggal bukti. Kita coba buktikan. Ya. X kuadrat dijumlahkan dengan 10x dijumlahkan dengan 24 sama dengan 0. Mau pakai yang mana? Mau negatif 6 atau negatif 4? Misalkan kita ambil negatif 6. Berarti negatif 6 kuadrat dijumlahkan dengan 10 dikalikan negatif 6 ditambah 24 sama dengan 0. Negatif 6 kali negatif 6 positif 36 dijumlahkan. Dijumlah atau dikurang nih? Dikurang ya. 10 dikalikan negatif 6 negatif ya. Negatif 60 dijumlahkan 24 sama dengan 0. 36 dikurangi 60 negatif 24 ditambah 24 sama dengan 0 ya. Punya utang 24 dijumlahkan 24 berapa? 0. Ya, ruas kiri dengan ruas kanan sama 0, artinya yang kalian cari, yang tadi kita cari akar dari persamaan x kuadrat ditambah 10x ditambah 24 yaitu negatif 6 dan negatif 4 adalah benar. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Nanti kita coba buktikan apakah kalian sudah memahami atau belum dengan soal yang lain. Itu saja pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.